Halo sahabat Capsanek, sebelum saya mulai video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol like, subscribe, hidupkan loncengnya, dan jangan lupa lagi untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu channel saya dan bisa mengetahui informasi dan tutorial yang saya berikan. Oke, lanjut videonya. Halo sahabat Capsanek, di video ini saya bakalan bahas cara kerja TV kabel atau CAT TV. Pada sebuah sistem TV kabel, sinyal kemungkinan melebihi sampai 31 atau 41 signal amplifier sebelum sampai rumah Anda. Satu dari setiap 1000 kaki atau lebih. Dengan masing-masing signal amplifier Anda bisa saja menghasilkan gangguan dan distorsi. Ditambah lagi bila ada salah satu dari signal amplifier gagal, maka Anda akan kehilangan gambar. Sistem kabel mempunyai reputasi tidak mempunyai kualitas gambar yang baik dan tidak bisa dipercaya. Pada akhir tahun 1970, TV kabel menemukan solusi dari permasalahan signal amplifier. Sejak saat itu, mereka juga memperbarui teknologi mereka yang bisa menambah program ke servis TV kabel. Pada tahun 1950-an, sistem TV kabel memulai perkembangannya, yaitu dengan cara memakai pengirim gelombang mikro dan menara penerima untuk menangkap sinyal dari stasiun yang berjarak sangat jauh. Dalam beberapa kasus, cara ini membuat TV tersedia untuk orang-orang yang tinggal di luar daerah dari standar jangkauan penyiaran. Dalam kasus lainnya, terutama di bagian timur laut Amerika Serikat, hal itu berarti pelanggan TV kabel mungkin bisa mengakses ke beberapa stasiun penyiaran yang mempunyai jaringan yang sama. Untuk pertama kalinya, TV kabel dipakai untuk memperbanyak tontonan, tidak hanya tontonan biasa. Ini memulai tren yang memulai boomingnya TV kabel pada tahun 1970-an, tambahan dari stasiun CAT TV atau Community Antenna Television, dan juga penyebaran sistem kabel yang cepat mengarahkan para pembuatnya untuk menambah sebuah switch sebagian besar dari pengaturan TV. Orang-orang bisa mengatur TV mereka untuk memilih channel atau saluran berdasarkan dari rencana alokasi frekuensi Federal Communication Commission atau FCC, atau mereka bisa mengatur semua untuk rencana penggunaan oleh kebanyakan sistem kabel. Dua rencana tersebut kepentingannya berbeda-beda. Dalam kedua sistem pencari, masing-masing stasiun TV telah memberikan 6 MHz bagian dari spektrum radio. FCC sudah menjadi bagian dari spektrum Very High Frequency atau VHF ke 12 channel TV. Channel tersebut tidak berada di dalam satu blok frekuensi, tapi sebaliknya dipisah menjadi dua grup untuk menghindari tabrakan atau gangguan dengan servis radio yang sudah ada. Setelah itu, pada saat perkembangan popularitas TV mengharuskan adanya tambahan channel-channel, FCC mengalokasikan frekuensi dalam bentuk UHF atau Ultra High Frequency dari spektrum. Mereka membuat channel 14-69 memakai sebuah blok dari frekuensi antara 470 MHz dan 812 MHz. Karena mereka memakai kabel sebagai pengganti dari antena, sistem TV kabel tidak perlu mengkhawatirkan soal servis yang sudah ada. Para ahli bisa memakai apa yang disebut sebagai mid-band. Frekuensi telah dilewati oleh penyiaran TV juga untuk signal yang lain. Untuk channel 14-22, channel 1 sampai dengan 6 yang berada pada frekuensi yang lebih rendah sementara yang lainnya lebih tinggi. CAT TV atau antena mengganti pemberitahuan kepada para pencari TV untuk mencari di sekeliling mid-band maupun pencari melaluinya. Sementara itu, kita mempersoalkan tentang pencarian saluran atau channel. Patut untuk diperhitungkan juga kenapa sistem CAT TV tidak memakai frekuensi yang sama untuk stasiun penyiaran pada saluran 1 sampai saluran 6 yang dipakai stasiun tersebut untuk menyiarkan melalui gelombang udara. Peralatan kabel dibuat untuk melindungi signal yang dibawa di dalam kabel dari gangguan luar, dan TV juga dibuat untuk menerima sinyal hanya melewati titik penghubung yang menuju antena atau kabel. Tetapi gangguan tetap bisa memasuki sistem, terutama pada konektornya. Pada saat gangguan datang dari channel yang dibawa oleh kabel, ada sebuah masalah yang diakibatkan oleh perbedaan dalam kecepatan penyiaran di antara dua sinyal. Sinyal radio berjalan melalui udara pada kecepatan yang sangat tinggi, hampir menyamai kecepatan cahaya. Dalam kabel koaksial seperti yang dibawa oleh signal CAT TV ke rumah Anda, sinyal radio berjalan pada 2/3 kecepatan cahaya. Pada saat penyiaran dan sinyal kabel sampai ke pencari TV, terjadi pecahan selama 1 detik saja, dan Anda akan melihat gambar menjadi seperti berbayang yang biasanya disebut sebagai ghosting. Pada tahun 1972, sebuah sistem kabel dalam Wilco-Barre PA memulai dengan menawarkan sistem channel berbayar per tampilan pertama kali. Pelanggan harus membayar untuk menonton film-film secara individual atau acara-acara olahraga. Mereka menamai servis baru ini dengan nama Home Box Service atau HBO. Sistem berbayar per tampilan ini berlanjut sebagai servis regional sampai pada tahun 1975 saat HBO mulai
maintenance transmisi karena syarat menuju ke satelit di dalam orbit geosinkronus, dan selanjutnya ke sistem kabel di bagian Florida dan Mississippi. Bill Wall mengatakan bahwa satelit-satelit pada akhir-akhir ini bisa menerima dan mengirimkan kembali sampai dengan 24 channel. Sistem kabel menerima sinyal-sinyal memakai disk antena berdiameter 10 meter dengan disk yang terpisah untuk setiap channel. Dikarenakan jumlah pilihan program terus bertambah, bandwidth dari sistem kabel juga semakin meningkat. Sistem-sistem terbaru beroperasi pada 200 MHz, mendapatkan 33 channel. Sebagaimana berkembangnya teknologi, bandwidth meningkat menjadi 300, 400, 500 dan sampai sekarang menjadi 550 MHz dengan jumlah channel yang dapat bertambah sampai 91 channel. Dua kemajuan teknologi tambahan ini, fiber optik dan konversi analog ke digital, memperbaiki fitur-fitur dan kualitas penyiaran sambil meneruskan peningkatan jumlah channel yang tersedia. Oke guys, mungkin segini saja informasi dan tutorial yang dapat saya sampaikan, dan jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Oke guys, dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and share. Oke guys, dan bagi kalian yang mempunyai ide menarik untuk saya bikin video apa, kalian bisa komen di bawah video ini. Oke guys, dan sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye.